Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Rahmanufianti dengan NPM 12120200032 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Kali ini saya akan mengulang kembali dan akan memberikan tutorial dari materi yang telah diberikan minggu lalu, yaitu materi penyembuhan data, uji asumsi klasik, bagian uji normalitas, dan uji multikolonialitas. Yang pertama ada penyembuhan data pada uji normalitas. Faktor-faktor yang mengidentifikasikan data tidak normal adalah sebagai berikut. 1. Terdapat data ekstrim atau data yang melebihi nilai maksimum. Yang kedua, terdapat data yang bertumpuk. Dan yang ketiga, nilai mendekati 0. Selanjutnya ada jenis-jenis grafik histogram transformasi data tidak normal. Yang pertama ada grafik moderat positif, yang kedua ada grafik substansial positif, yang ketiga ada grafik severe positif, yang keempat ada grafik moderat negatif, yang kelima ada grafik substansial negatif, yang keenam ada grafik severe negatif. Selanjutnya ada solusi alternatif untuk mengatasi gejala data yang tidak normal dalam model regresi. Kalau bentuk grafiknya moderat positif, transformasinya menggunakan SQRT atau akar kuadrat. Untuk substansial positif, transformasinya pakai LG10 atau logaritma 10 atau ln. Kemudian untuk severe positif, menggunakan 1/x atau inverse. Lalu untuk moderat negatif, menggunakan SQRT buka kurung K dikurang X tutup kurung. Lalu untuk substansial negatif, menggunakan LG10 buka kurung K dikurang X tutup kurung. Yang terakhir untuk severe negatif, menggunakan 1 per buka kurung K dikurang X tutup kurung. Kemudian yang kedua ada penyembuhan data pada uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor atau VIF pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut, dapat dilihat pada kolom collinearity statistik pada tabel koefisien. Yang pertama, jika tolerance value-nya kurang dari 0,1 atau VIF-nya lebih dari 10, maka terjadi multikolonialitas. Yang kedua, jika tolerance value-nya lebih dari 0,1 atau VIF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Kemudian ada faktor yang mengidentifikasikan gejala multikolonialitas. Faktor yang mengidentifikasikan gejala multikolonialitas dalam model regresi yaitu suatu keadaan di mana DAT menunjukkan kolerasi linear yang perfect di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya, nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Selanjutnya ada solusi alternatif untuk mengatasi gejala multikolonialitas. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala multikolonialitas dalam model regresi yang pertama yaitu melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multikolonialitas dalam model regresi, seperti uji korelasi. Yang kedua, melakukan transformasi data seperti ln, log, lag, dan lain-lain. Yang ketiga, mengeluarkan variabel yang berkolerasi tinggi. Dan yang keempat, melakukan outlier terhadap data ekstrim atau jika diperlukan, maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Nah, jadi ini materi yang akan kita praktikkan di SPSS nanti. Kemudian selanjutnya sudah bisa kita praktikkan di SPSS. Nah, ini saya sudah buka aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita import data penyembuhan normalitas yang akan kita gunakan. Klik icon ini, kemudian kita ganti type-nya menjadi Excel. Nah, ini data yang akan saya gunakan, kemudian klik open, lalu klik OK.
Datanya sudah terimport, selanjutnya kita hilangkan dulu desimalnya. Kemudian kita langsung saja melakukan langkah-langkah untuk yang pertama, yaitu penyembuhan data normalitas. Pertama kita cek dulu data kita ini tuh apa sudah normal atau ada data yang tidak normal dan harus kita sembuhkan. Caranya klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Untuk income kita pindahkan ke dependent, dan untuk sisanya earns, wealth, exp, dan age kita pindahkan ke independent. Lalu kita klik save, kemudian checklist unstandardized, lalu klik continue, kemudian klik OK. Selanjutnya klik analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialogs, one sample KS. Nah, kita pindahkan unstandardized res1-nya, lalu klik OK. Datanya, outputnya sudah keluar. Di sini asymmetric to tag-nya 0,000. Karena 0,00 ini kurang dari 0,05, maka artinya datanya tidak normal, jadi harus kita sembuhkan. Karena harus kita sembuhkan, langkah selanjutnya itu kita cek dulu masing-masing variabelnya, data variabel apa saja yang tidak normal. Kita kembali ke halaman ini, kemudian kita klik analyze, non-parametric test, legacy dialogs, one sample PS, kemudian ini kita isi variabelnya. Kita pindahkan, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul, bisa kita lihat yang tidak normal itu variabel income karena kurang dari 0,05, kemudian earns juga kurang dari 0,05, wealth juga tidak normal, untuk exp ini normal, dan x ini tidak normal. Jadi data yang tidak normal itu variabel income, earns, wealth, dan age. Kemudian, jadi kali ini saya akan melakukan penyembuhan data dengan alternatif melakukan transformasi data. Sebelumnya, kita bikin grafik dulu untuk mengetahui bentuk transformasi apa yang akan kita gunakan. Kita kembali lagi, klik graphs, legacy dialogs, kemudian histogram. Nah, di sini kita pindahkan variabel yang tidak normal secara bergantian. Pertama kita masukkan dulu income, lalu kita checklist display normal curve, kemudian OK. Nah, lakukan yang sama untuk variabel lainnya. Selanjutnya yaitu earns. OK. Kemudian selanjutnya wealth. Oke. Berikutnya age. Oke. Nah, kita lihat bentuk grafiknya ini bentuk apa saja dari variabel income. Nah, menurut saya variabel income ini lebih ke bentuk grafik substansial positif, yang berarti transform datanya menggunakan ln. Kemudian untuk earns juga sama, menurut saya ini berbentuk grafik substansial positif, yang memakai transformasinya ln juga. Kemudian untuk wealth juga sama, menurut saya ini berbentuk substansial positif, yang artinya memakai transformasi ln. Selanjutnya untuk age juga sama, ini berbentuk substansial positif yang artinya transformasi menggunakan ln. Kita kembali lagi, selanjutnya kita transform datanya
lalu klik transform, lalu compute variable. Nah, di target variable ini kita tulis ln income. Kita cari rumus ln-nya. Kita pindahkan ke atas, kemudian kita masukkan income. Klik OK. Yang kedua, yaitu untuk variabel selanjutnya, variabel earns. Lalu klik OK. Yang ketiga juga sama, transform, compute variable. Kali ini variabel wealth. Lalu klik OK, dan yang terakhir variabel age. Nah, sudah semua. Kemudian kita uji normalitas kembali dengan menggunakan yang kita sudah transform tadi. Klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Nah, di sini untuk income kita masukkan ln income. Kemudian untuk independennya kita keluarkan dulu datanya. Kita masukkan ln earns, ln wealth, exp, dan ln edge. Lalu kita checklist unstandardized. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Selanjutnya kita coba uji masing-masing variabelnya, apa sudah normal atau belum. Klik analyze, non-parametric test, kemudian legacy dialogs, one sample PS. Nah, di sini kita kosongkan dulu, kita masukkan ln income, ln earns, ln wealth, kemudian exp, dan ln edge. Lalu klik OK. Kita lihat di sini sudah normal semua, di atas 0,05 semua. Nah, selanjutnya kita coba cek uji normalitasnya dengan variabel gabungan atau unstandardized S2-nya. Klik analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialogs, one sample PS. Nah, di sini kita kosongkan dulu. Kita masukkan unstandardized tes 2-nya ke sebelah sini. Lalu klik OK. Nah, kita lihat di sini sudah normal. Asymptotic to-nya 0,071, artinya di atas 0,05. Dan artinya data ini sudah disembuhkan dan sudah normal. Jadi ini untuk penyembuhan normalitas. Selanjutnya, yang kedua, kita akan melakukan langkah-langkah penyembuhan data pada uji multikolonialitas. Nah, pertama kita import dulu data multikolnya, klik icon ini, kemudian kita ganti type-nya menjadi Excel. Nah, ini data yang akan saya gunakan, kemudian klik open, lalu klik OK. Datanya sudah terimport, kita hilangkan dulu desimalnya menjadi 0. Selanjutnya, yang pertama kita cek dulu data multicol ini, apakah hasilnya terjadi multicol atau tidak. Kita klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Untuk income, kita pindahkan ke dependent. Untuk sisanya, earns, wealth, exp, dan age, kita masukkan ke independent. Lalu kita klik statistik, kita checklist collinearity diagnostic, kemudian continue. Lalu kita ke plots. Untuk zipred kita masukkan ke X dan spreadsheet kita masukkan ke Y. Lalu klik continue, kemudian kita klik save.
checklist unstandardized, continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita cari tabel koefisien. Kita lihat apa terjadi multi-call atau tidak. Untuk variabel earns di sini tidak terjadi multi-call karena toleransinya lebih dari 0,1 dan VIF-nya kurang dari 10. Begitupun juga dengan variabel wealth tidak terjadi multi-call. Nah, di sini kita lihat untuk variabel EXP, VIF-nya 10,007, artinya lebih dari 10, maka dapat disimpulkan variabel EXP ini terjadi multikolonialitas. Dan kita lihat juga toleransinya ini 0,1. Kalau 0,1 ini berarti juga terjadi multikolonialitas. Dan kita lihat untuk variabel H, di sini toleransinya juga 0,1 dan VIF-nya hampir mendekati 10, artinya juga terjadi multikolonialitas. Nah, di sini artinya ada dua variabel yang berkorelasi tinggi, yang terjadi multikolonialitas. Jadi, dua variabel ini harus kita sembuhkan. Yaitu caranya kita balik ke halaman ini dulu. Jadi, untuk menyembuhkan data multi-call kali ini, kita akan menggunakan alternatif dengan mengeluarkan salah satu variabel yang berkolerasi tinggi, yaitu kita melakukan uji multi-call lagi, klik analyze, regression, lalu linear. Nah, untuk independen ini, khususnya dua variabel yang berkolerasi tinggi tadi, kita hanya menggunakan salah satunya saja. Nah, di sini saya hanya menggunakan EXP. Jadi ini X-nya kita pindahkan ke sebelah, kemudian kita klik OK. Kita cari tabel koefisien. Nah, di sini untuk variabel EXP-nya, kita lihat sudah tidak terjadi multi-call, artinya sudah dapat kita sembuhkan. Begitupun kalau saya tadi hanya memakai variabel H. Hasilnya pun juga sama, tidak terjadi multi-call. Nah, jadi ini cara untuk penyembuhan data uji multikolonialitas. Sekian pengulangan kembali materi dan tutorial yang saya berikan mengenai penyembuhan data bagian uji normalitas dan uji multikolonialitas. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.